Berbaliklah orang-orang yang tadinya nggak mau beralih ke P3K, kami semuanya harus didata gitu. Ya, kami semuanya harus didata. Yang nggak masuk pun itu supaya didata. Karena punya asumsi dengan surat itu mereka itu akan diangkat secara otomatis menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Isu-isu kita bisa lihat, yang pertama ketika Menteri Pan RB mengeluarkan surat 185 itu trending topiknya tuh nomor 1. Sampai orang mengatakan bahwa wah, kami nggak mau nih dialihkan jadi P3K gitu ya. Jadi bagi yang sudah duduk-duduk itu saat ini menjadi tenaga-tenaga tadi, apakah dia honorer atau PTT atau apapun namanya, wah kami nggak harus jadi P3K nih. Wah itu nomor 1 tuh waktu itu. Ya, sampai banyak yang marah tuh Bapak Ibu sekalian ya. Wah ini Menpan mau menghapuskan tenaga honorer gitu ya. Padahal saya sudah jelaskan, ini bukan menghapuskan, tapi menghilangkan gitu ya. Supaya mereka punya status yang jelas kan gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, itu jadi luar biasa isunya ya. Jadi seolah-olah menghapuskan dan sebagainya. Kemudian itu berkembang, keluarlah surat tadi Menpan yang baru. Ya. Kaitan dengan pendataan tenaga non ASN. Kalah tuh yang 185 Bu. Wah naik yang ini. Berbaliklah orang-orang yang tadinya nggak mau beralih ke P3K, kami semuanya harus didata gitu. Ya, kami semuanya harus didata. Yang nggak masuk pun itu supaya didata. Karena punya asumsi dengan surat itu mereka itu akan diangkat secara otomatis menjadi ASN. Ya, padahal surat ini tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan memetakan berapa sih jumlah tenaga non ASN yang ada di pemerintahan kita. Karena kan namanya juga memang macam-macam ya. Ya. Jadi artinya karena namanya macam-macam tadi, kita ingin menjadi sesuai mandat di dalam PP 49. Jadi artinya ya statusnya untuk itu. Nah sekarang ini seolah-olah mereka yang belum ada datanya, menyiapkan datanya, pokoknya seolah-olah mau diangkat lah. Ya. Dan sudah muncul nih, ada yang sebetulnya nggak masuk, katanya dengar-dengar bayar supaya dimasukin gitu loh Bu. Ya, ini jangan-jangan nanti kop-kop surat yang lama nanti laku lagi nih. Yang udah pada kuning itu dicariin ya. Stempelnya nggak ada, orang yang sudah pensiun dibintain tanda tangan, orang yang sudah meninggal didatangin ke kuburannya gitu ya, minta tanda tangan depan batu nisannya gitu ya. Jadi ini juga hati-hati teman-teman, mohon juga bisa dijaga ya. Karena kenapa? Mereka itu perlu kejelasan karir, perlu kejelasan status, kemudian juga perlu kesejahteraannya, supaya jangan sampai dia sama-sama bekerja di objek yang sama tapi statusnya beda. Sehingga ini dua isu strategis ini ngalahin tuh, padahal kita mau pengadaan P3K di tahun 2022 ini. Nanti kita akan rencanakan di awal September ini, Bu Direktur, kita akan bagikan penetapan formasinya. Mudah-mudahan di minggu 3-4 itu pendaftaran sudah bisa dilakukan. Ya, jadi mohon supaya bisa teman-teman mempersiapkan. Jadi kami sekarang sedang memfinalkan untuk keputusan penetapannya. Ya. Termasuk juga penilaian kinerja dan transformasi jabatan. Ya, yang saat ini juga sedang dilakukan, apalagi begitu ada transformasi penilaian kinerja, ini banyak galau nih, ada yang bilang kita kembali ke belakang lah, ada yang bilang kita ke depan gitu ya, ada yang bilang jalan di tempat ya, nanti kita lihat aja ya. Kemudian juga
program penyederhanaan birokrasi pemerintah. Ya, kalau di pusat sudah selesai, ya, tapi untuk di daerah kita masih bergulir sampai 31 Desember 2022. Ya, jadi masih ada orang boleh penyesuaian JF ke JF. Ya, kalau di pusat sudah tidak ada lagi. Termasuk isu kaitan dengan pengalihan jabatan fungsional Litbang Jirap ke BRIN. Berarti waktunya nanti sudah habis ya di 24 Agustus. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah diusulkan ke Presiden tuh Bu, ya, tapi ternyata usianya di atas 58 itu belum ada karena dia bukan lagi peneliti setelah 24 itu, maka dia otomatis pensiun. Ya, jadi yang BRIN ini hati-hati, kita sudah memberikan kelonggaran, ya. Ya, sudah rapat juga nih dengan Bu Sri ya, dengan tim, bahwa tadinya Januari kita buat Agustus 2022 ya. Jadi sekarang udah selesai tuh. Tapi kalau dia sudah kepresnya sudah maju tapi usianya masih di bawah 58, itu masih bisa tuh. Ya, itu masih bisa. Jadi tolong teman-teman yang tadi penyelesaian untuk JF-nya yang belum ke BRIN atau dia belum punya pilihan di JF lain, itu ada konsekuensinya. Ya. Kemudian juga pengisian jabatan ASN ini kita terlupakan, ya. Banyak jabatan-jabatan yang seharusnya tidak diisi oleh si A juga diisi, yang tidak harus diisi oleh status ini dia diisi, kita lupa nih dengan yang ini. Ya. Jadi bahkan pendataan dan penataan ini ada persoalan jual beli jabatan, kecurangan tuh kalah tuh, jadi ketutup semua, ya. Walaupun ada satu yang nggak ketutup, yang beritanya sekarang tiap hari ada. Ya. Jadi dengan berita itu semuanya ketutup. Gitu. Ya, terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, isu itu menjadi penting. Ya. Nah, oleh sebab itu kami juga ingin bahwa setiap jabatan-jabatan itu bisa memiliki standar yang sama, baik dari dia cara masuknya maupun dari sistem pengembangan karirnya, termasuk dari aspek kesejahteraannya. Ya, termasuk dari aspek kesejahteraannya. Nah, oleh sebab itu di 2023 itu nanti kami akan membuat sistem pengadaan ASN itu secara fleksibel. Jadi dia tidak harus rame-rame gitu ya. Jadi nanti kita ternyata PUPR butuhnya di bulan Juni, boleh dia pengadaan bulan Juni. Nanti ada lagi yang butuhnya Agustus, boleh pengadaan bulan Agustus. Jadi sesuai dengan kebutuhan instansi. Makanya nanti 1 tahun sebelumnya penetapan formasi itu kita akan lakukan di awal tahun. Supaya nanti tidak bareng-bareng kayak sekarang. Ya, jadi kapan saja fleksibilitas itu. Dan dari sisi tadi saya rapat dengan teman-teman BKN juga sudah mempersiapkan ketika proses seleksi itu dalam jangka waktu tahun berjalan. Jadi kalau sekarang kita butuhnya bulan Februari, tetap aja ngadainnya nanti. Udah keburu kelewat tuh momentum untuk kebutuhannya. Ya. Dan insya Allah kami juga akan sisir, nanti bukan hanya P3K untuk pengadaan kita, mungkin juga kita masih butuh untuk pengadaan calon pegawai negeri sipil. Ya, khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu. Ya, kita butuh jaksa, kita butuh hakim, agen, dan sebagainya. Yang memang tadi jabatan-jabatannya itu adalah dibutuhkan, dia harus menjadi PNS. Yang kedua apa? Setiap JF, JPT maupun JA harus terstandar kompetensinya. Bahkan nanti ke depan standar kompetensi itu nanti akan kami serahkan ke masing-masing instansi untuk bisa menetapkan standar kompetensinya. Jadi kita hanya untuk pedomannya saja yang kita buat nanti. Tapi kalau orang sudah terstandar, cara masuknya juga sudah tadi terukur, kompetensinya terstandar, butuh dong kalau standarnya sudah ada, berarti apa? Kinerja apa sih yang bisa dia hasilkan? Ekspektasi dari atasan itu bisa terpenuhi enggak oleh para pejabat fungsional itu? Makanya kinerjanya yang tadi diukur. Ya, makanya kinerja ini menjadi penting karena memang Bapak Ibu harus betul-betul mengimplementasikan ini dari awalnya itu dari aspek kepemimpinan.
Jadi kalau kepemimpinannya payah nih, kalau kita mengimplementasikan Permen 46, ini agak repot ya, termasuk mekanisme kerjanya. Kalau itu sudah dilakukan, mau dibayar berapa sih? Mereka tuh sudah terstandar, kinerjanya bagus dan sebagainya. Maka kita evaluasi jabatannya. Ya, harusnya saya bilang namanya evaluasi jabatan, ketika teman-teman mengusulkan kelas jabatan setelah dilakukan FJAB gitu, harusnya evaluasi jabatan itu bisa naik, bisa tetap, bisa turun loh harusnya. Namanya juga evaluasi. Tapi kita kecenderungannya sekarang naik gitu ya. Ya nanti harusnya juga bisa juga turun. Nah saat ini kita sudah menstandarkan kelas-kelas jabatan. Jadi Bapak Ibu, kelas jabatan yang sudah diusulkan oleh instansi pembina, misalnya WI sekarang jadi 14, WI tempat lain pun nanti 14. Ya, nggak ada lagi perbedaan. Kalau auditor juga utamanya sudah 14, auditor dimanapun, sepanjang auditor utama, maka dia kelasnya pun sama di posisi 14. Tapi nanti tetap harus diusulkan dulu ke Menpan. Tapi pasti kami berikan 14 karena yakin misalnya auditor utama di BKN dengan auditor utama di KKP pasti bobotnya beda. Walaupun sama-sama 14. Nah, yang ingin kita ketahui adalah bobotnya. Tapi kan yang penting 14. Ya, nah itu yang sudah kita lakukan saat ini. Kalau dia sudah punya kinerja bagus, standar bagus, cara masuknya juga bagus gitu ya, kemudian juga kinerjanya bagus, dia slotnya mau kemana? Oh, memenuhi syarat untuk ke JBT, silakan ikut seleksi terbuka kompetitif. Oh, ke talent management, ya silakan. Oh, ke JF yang lain. Oh, atau dia ke administrator dan sebagainya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, standarisasi ini akhirnya menjadi hal yang cukup penting ya di dalam tata kelola kita supaya kita bisa membangun ASN yang profesional. Rupanya ASN yang profesional itu akan punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi, kepada birokrasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau ASN kita tidak profesional, dampaknya birokrasi kita jadi menyulitkan, ekonomi nggak bisa tumbuh, perizinan susah gitu ya, pajak nggak naik. Gimana kita mau meningkatkan kesejahteraan? Tapi kalau ASN-nya profesional, JF-JF-nya bagus, birokrasinya semakin memudahkan, investasi tumbuh, perizinan mudah, ekonomi naik, ya ekonomi juga bisa tumbuh, pajak naik, kesejahteraan ASN juga jadi bagus. Kesejahteraannya nanti bisa keseluruhan, ya. Jadi nggak ada lagi istilah wah itu kementeriannya sultan, yang nggak ada. Ya. Jadi semuanya bisa sejahtera gitu ya. Nah itu juga harus diawali tentunya dari ASN yang profesional tadi. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka sekarang kita seringkali melihat beberapa persoalan memisahkan antara cara masuk ke jabatan fungsional. Cara masuk beda-beda, tapi begitu duduk dia sama. Ya, termasuk ketika kita bicara di Permenpan 17. Nanti Bapak Ibu sekalian di dalam rancangan kami yang baru, kalau ada penyesuaian dampak penyederhanaan birokrasi tadi, penyetaraan itu tidak harus dengan permen yang baru. Ya, jadi nanti teman-teman yang terdampak kebijakan pemerintah, ya kebijakan pemerintah, nanti kita juga akan berikan kesempatan in passing ke dalam jabatan fungsional. Tapi syaratnya memang karena terdampak, ya terdampak. Jadi tidak harus ada permen yang baru. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika mereka terdampak maka tinggal diusulkan ke Menpan. Nanti Menpan akan memberikan rekomendasi untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Ya, terus waktunya masih ada? Masih ada. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dulu ketika kita menyusun Permenpan 13 ya dengan teman-teman tim BKN juga, kita melihat ada beberapa perubahan yang fundamental juga sih. Jadi Permenpan 13 juga sebetulnya sudah mengusung transformasi, tapi kan ada waktunya tuh. Mungkin pandangan pimpinan yang ini udah transformasi kita sudah cukup di sini gitu ya. Begitu ada yang baru, wah nggak bisa lagi nih gitu ya. Jadi artinya itu hal yang wajar lah perubahan-perubahan itu. Makanya dari Permenpan
Permen 48 ke Permen 46 itu kan menghitung bulan ya. Iya. Nah, gitu ya. Ternyata ya, berulang tahun kan, menghitung bulan kan? Ya, bukan menghitung hari, menghitung bulan. Ya, dia begitu itu dia ganti karena melakukan penyesuaian. Di dalam Permenpan 13 juga begitu. Gitu. Jadi artinya kami melihat hal-hal yang sifatnya sensitif yang menyebabkan tadi JF ini kayaknya jadi kelas 2 lah, jadi nggak bisa berkembang lah gitu ya. Oh, dari apa nih? Dari nomenklaturnya. Yuk nomenklaturnya kita seragamkan. Ya, nomenklaturnya itu kita seragamkan, kita nggak bicara lagi tentang angka kredit di dalam nomenklatur jabatan. Ya, dulu dilekatkan angka kredit itu seolah-olah dia melekat sekali di situ. Akhirnya apa yang terjadi?